Baik teman-teman, kita akan jalan-jalan ke kampung halaman ya. Lihat kalian, kita ke sini main-main. Nah ini seperti ini keberadaan kampung dari kampung Cibrengkok ya. Jalan man, aduh, tuh, kemana Maya Raya, ma, cager mang, sim mang lagi, hadap ya, so, naik mang, kerja keras uang girang. naik macet, kakek, sama kek. Oke. Aduh. Oh. Waruk gayanya kah dia mah? Menanam cabai hektara. Yakin gaya bener. Tapi mah terjadi pugu. Luar biasa teman-teman. Oh. Tuh. Yakin di perkampungan mah teman-temannya segala ayah. Yuk gedang. Alhamdulillah. Ada asup ke dia saya mata kebun cabe teman-teman, kuat ngaplak yoi. Yo. Oh. Wah, iya mah asli petanian. Iya teh. Bibit ungu berak lagi ungu tuh cabe lagi kuat. Resep ningali cabe yo. Asli yo. Nunggu ya tuh. Nu kecilnya ya sabaraha. Eta. Oh. Teman-teman. Tinggal menunggu ya beberapa bulan lagi tuh. Ya binihna ya. Belah dia mah tomat, cabe, cabe ayah. Tomat, leunca tah. Bener-bener ya mah. Cabe. Selalu per tomatna oge. Garaya. Tuh. Tomat. Haleubeut tomat. Ternyata ini beberapa tomat sudah terlihat teman-teman ya. Tomatnya sudah mulai besar-besar tuh.
Lihat oleh kalian. Oh, ada yang udah matang. Tomatnya. Coba ke sini ada yang merah kayaknya nih. Ada yang sudah matang sekali nih tuh. Warnanya merah, teman-teman. Lihat oleh kalian. Tuh. Warna tomat. Wah, matang bener ya. Tuh, juga di sini sama di atasnya. Nah, juga sebelah sini teman-teman tuh. Kita zoom. Wah, ini mah masih dalam keadaan tomat ini. Karena di sini itu teman-teman, walaupun musimnya kemarau, tapi setidaknya ada air yang masih bisa diolah begitu ya. Tuh, tomat. Wah, mantap pokoknya tuh. Yakin ya tuh. Salah rehat tomat lagi ya. Teman-teman lihat tuh. Tomat. Lihat lagi. Tomat. Tadi untuk tomat tadi sudah terlihat sangat begitu mulus dan juga besar-besar ya untuk tomat yang dimiliki oleh kakek Idun. Juga ada cabai tadi, alhamdulillah terlihat sehat untuk cabainya, sangat luar biasa pokoknya teman-teman ya. Tinggal menunggu beberapa hari lagi mungkin akan dipanen untuk tomat ini. Tahu seberapa kali ngalah kek tomat candi alanya. Ih, nah kalau di kampung ya teman-teman, ini namanya daun lampeni ya. Daun lampeni ini bisa dicoel dengan sambal terasi ya. Kalaupun kalian tidak punya dangena, nah ini bisa dicoel dengan sambal terasi. Rasanya memang enak teman-teman. Kemudian kalau di kampung juga ya boleh dengan ikan bawal ini dipadukan. Nah ini di sini ada yang namanya caya-caya. Nah caya-caya atau daun singkong ya, ataupun ya ini bisa juga sama. Ini bisa dikukus bisa ya. Kemudian ke sini. Nah, di sini ada roai, teman-teman tuh. Lihat oleh kalian ya, roai. Nah, ini bisa di sambal ya untuk roai ini. Mungkin bisa diongseng atau di sambal balado kata si Mamang begitu ya. Nah, di sini juga banyak tuh. Lihat oleh kalian. Tuh. Sangat besar sekali tuh tomat itu roainya ya. Di sini roai namanya ini. Ini kalau dikulub juga bisa direbus. Nah ini ya seperti ini, bisa coel sambal tarasi juga bisa teman-teman ya. Pokoknya masih banyak kalau di perkampungan itu beberapa makanan ya, ataupun juga lalapan begitu. Nah ini naon kayak teh kileburnya nih. Oh ini jawer kotok ya. Kalau untuk jawer kotok ini bisa untuk sembeli, sakit perut bisa, ambeien juga bisa, dan juga mungkin untuk darah tinggi. Ini bisa kalian godok ya. Luka luar mungkin bisa ya. Oke, untuk luka luar mungkin luka dari knalpot ya, ataupun luka dari rahut ya, ataupun terkena goresan pisau ya. Nah ini bisa menggunakan yang namanya daun jawer kotok ya. Langsung ke sini kita review lagi ya. Ya. Nah ini ada kadongdong Cina. Ini kadongdong Cina bisa untuk menambah nafsu makan. Kalau kalian tidak punya nafsu makan, silahkan terlebih dahulu kalian cicipi dan rasakan ini.
yang namanya kadongdong Cina, sangat jauh ya dari Cina ini. Nah ini untuk kadongdong Cina biasanya dikukus, boleh nanti dicoel dengan sambal terasi ya. Biasanya bagi yang melahirkan itu dianjurkan untuk makan yang namanya ini, namanya daun kadongdong Cina ya, ataupun pucuk kadongdong Cina. Nah kesini, ini banyak sekali kalau di kampung teman-teman, saya sampai ke rame ini. Nah ini sepertinya ada katuk. Ini katuk. Kalau katuk ini biasanya disemur ya, ataupun di apa namanya, diangen lah bahasa Sunda namanya. Nah ini bisa untuk katuk ini ya. Banyak pokoknya di apa dekat rumah Abah Idun itu sangat lengkap sekali tentunya untuk berbagai jenis lalapan teman-teman ya, dan juga yang lainnya. Nah nanti ke sebelah sana mungkin ada takokak itu ya, cuman agak jauh untuk takokak. Kita cari lagi ke sini yang paling dekat saja. Nah ini, nah di sini ada mamangkokan teman-teman, ayo mamangkokan ya. Kalau di ini juga sama, kalau misalkan kalian tidak nafsu makan, ini ada memangkokan. Nah, daunnya seperti ini teman-teman, hampir sama dengan mangkok begitu ya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir. Kalau memangkokan ini kalau kalian makan ya, biasanya orang yang sudah melahirkan itu supaya tidak apa, supaya wangi begitulah ya. Nah, ini bisa dianjurkan untuk makan memangkokan, tapi jangan terlalu banyak teman-teman ya. Ini hanya anjuran saja. Nah seperti ini keberadaannya, percis seperti mangkok, percis untuk memangkokan ini ya. Pokoknya kita review lagi banyak lah di sini apa namanya, berbagai jenis tanaman yang memang bisa dikatakan bermanfaat bagi kesehatan teman-teman. Nah kalau ini kayak iya naon kayak namanya kayak iya naon panglainya. Nah ini panglai, biasanya kalau panglai itu untuk kalau di Sunda itu ada yang namanya rajah ya. Itu biasanya kalau orang yang sudah melahirkan itu, anak itu suka dirajah ya dengan menggunakan panglai. Nah kalau panglai ini mungkin ada kaitannya dengan mistis teman-teman ya, seperti daun kelor dan juga pohon-pohon bidara begitu ya. Nah ini untuk panglai biasanya untuk menghindari dedemit ataupun makhluk-makhluk halus ya. Biasanya kalau di perkampungan itu dipercaya seperti itu. Jadi di sini ada namanya betinya teman-teman ya. Sini ada beti ataupun ada yang namanya itunya apa? Lah dia disebut nanatenya. Nah, pokoknya buah nawenya beti nata. Nah itu beti ya kalau di Sunda itu. Nah itu salah satunya untuk menghilangkan energi-energi negatif. Salah satunya mistis ya, berkaitan dengan mistis gitu. Nah itu dipercayai kalau di kampung seperti itu. Nah kemudian ke sini ada yang namanya ini teman-teman ya, pandan wangi. Nah pandan wangi ini tujuannya untuk apa? Kalau pandan wangi ini biasanya kalau kalian apa membuat bubur, Jadi bisa beli makan mentah-mentah ya. namanya tanaman Ada angka ya. anu disebut ieu teh nya. Coba. Ini ada anggaran di gayam mentah-mentah. Ini keren. Naon ieu teh ngaranna? Pengung. Oh, pengung. Nah, ini pengung ya, teman-teman. Di sini ada ya. Gayam. Kita akan cek kalau memang benar ini pengung. Kita akan cek, ini bisa dimakan langsung ini tanpa ada yang direkayasa. Rasanya sepet teman-teman, agak sepet ya. Kurang lah ya. Nah ini dengan udang biasanya. Dengan udang untuk pengung ini ya, warnanya agak ke merah-merahan begitu, ada ungu-ungunya. Nah ini pohon penggung. Kalau di kalian ada, berarti kalian sama suka makan pohon penggung ataupun ini daun pengung ya. Cepet pisan mang euy. Nah nanti ke yang lain kita akan cari lagi ya. Kita sama-sama nyari informasi lah dari makanan-makanan ini ya. Ini makanan dari kampung begitu. Nah ini keberadaan dari rumah
Manonom dan kakek Idun masih seperti dulu, sangat begitu rapi, dan juga saya kira ini memiliki desain yang begitu sederhana tapi cukup menarik teman-teman ya, cukup menarik. Nah, kembali ke sini. Di sini ada yang namanya daun cerme teman-teman ya. Di kalian barangkali ada gak daun cerme? Nah, seperti ini. Nah, ini daun cerme. Kalau misalkan kalian punya penyakit apa namanya, gatal-gatal ya, bisa menggunakan daun cerme. Ataupun juga nanti untuk buahnya itu bisa dijadikan sebagai manisan dan bulat-bulat kayak kelereng teman-teman ya. Bulat-bulat kayak kelereng. Nah, itu cerme. Tapi di sini kebetulan cermenya belum berbuah teman-teman ya. Untuk cermenya belum berbuah. Mungkin nanti kalau sudah berbuah, saya akan tunjukkan buah cerme seperti apa. Nah, kemudian ke sini. Nah, ini mungkin udah jadi makanan 1000 umat ya, untuk gedang ataupun pepaya begitu ya. Selain dimakan ketika sudah masak ataupun sudah matang gitu ya, ini juga bisa dicoel dengan sambal tarasi ya. Ini juga bisa dijadikan bahan makanan, yaitu dengan sambal terasi dan juga mungkin dengan lauk asin begitu ya. Nah, kesini masih banyak teman-teman ya, masih banyak sekali makanan yang tradisional yang ada di sini. Nah, kalau kesini ini namanya sampe teman-teman ya. Ini sampe ini. Nah, sampe, kebetulan ini sampenya belum terlihat ya untuk ininya. Untuk ubinya belum terlihat. Nah, di sini sampe ini ya. Ini kalau sampe, kalau di Banten itu ada dangder ya. Kalau di kita itu sampe atau singkong begitu ya. Nah, untuk sampe biasanya bisa dijadikan sebagai makanan, bisa dibuat opak, dan juga bisa dibuat makanan yang lain seperti papais dan juga seperti bugis. Ini bisa ya untuk sampe. Nah, seperti ini. Kemudian loncat ke sini ya teman-teman, ada yang namanya daun kimanila. Nah, daun kimanila kita akan cek. Set. Nih, kalau di kalian ada seperti ini, jangan dibuang dan jangan dibakar teman-teman ya, ataupun jangan jangan dimusnahkan. Perlu kalian ketahui, kalau kalian misalkan punya penyakit gatal-gatal, alergi kulit salah satunya ya, silahkan kalian untuk coba dibalurkan atau dibalutkan. Nah, ini ya biasanya dipetik terlebih dahulu, kemudian setelah itu diremas-remas biar jadi kerecil ya, biar bubuk begitu. Kemudian setelah itu bisa dibalurkan kepada bagian yang gatal. Nah, ini kimanila, atau dimandikan juga bisa daun kimanila ini ya. Manfaatnya sangat tinggi untuk kimanila ini. Saya sudah mencoba kemarin, alhamdulillah ketika ada gatal-gatal bisa teratasi dengan baik. Loncat ke sini. Nah, di sini ada beberapa jenis juga ya. Sini ada yang namanya etek atau sereh ya. Kalau sereh itu besar teman-teman. Kalau sereh itu daunnya agak besar. Ini kalau etek agak kecil. Nah, ini etek biasanya nih. Ini etek seperti ini. Nah, untuk daun etek dengan daun sereh itu kelasnya sama, ataupun bisa dikatakan satu kelas ya antara sereh dengan etek. Cuman untuk sereh besar, kalau etek kecil. Nah, manfaat dari sereh dan etek ini bisa untuk mengobati sakit batuk ya. Kemudian juga bisa untuk mengobati alat intim, baik dari wanita maupun pria begitu ya. Nah, itu bagus ya, di sini sangat rekomendasi banget, banyak sekali. Nah, kemudian ini di sini ada yang namanya daun kaca piring. Nah, ini daun kaca piring seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk daun kaca piring ini juga
bisa untuk menurunkan panas. Kalau misalkan anak kalian panasnya tidak berhenti-henti, demam tinggi, silakan saja untuk memakan daun kaca piring dengan cara diolah teman-teman ya. Yang pasti ini sementara dibilas ya, kemudian nanti diambil airnya, kemudian airnya dituras ataupun airnya dibersihkan begitu ya. Tidak keminum dengan daunnya, nanti airnya itu bisa diminum. Kemudian setelah itu insya Allah turun panas akan reda. Nah seperti itu ya. Kemudian yang lainnya ke sini teman-teman, masih banyak sih sebenarnya. Nah ini di sini ada lagi yang lain. Nah ini sepertinya takokak teman-teman ya. Ini sepertinya takokak, bener takokak. Nah seperti kelereng dah. Nah kita coba salah satu ambil. Nah ini adalah buah takokak. Kalau misalkan kalian merasa makan tidak enak ataupun makan kurang bersensasi, makanlah takokak. Ini untuk takokak bisa dimakan mentah langsung dengan sambal terasi ataupun bisa direbus terlebih dahulu. Setelah direbus nanti akan dikolaborasikan dengan tarasi ataupun sambal terasi. Nah itu ya teman-teman. Masih banyak ke sini, kita akan jalan lagi teman-teman ya. Nah di sini di depan ada yang namanya honje teman-teman. Honje nih. Nah ini pohon honje teman-teman ya. Pohon honje ini biasanya untuk honje kalau misalkan kalian lagi mayoran ya, untuk mencobeknya ini bisa menggunakan yang namanya pohon honje. Nah honje ini diambil dari dari umbutnya teman-teman ya. Umbutnya bisa dijadikan sebagai sambal. Oke, yang lainnya ke sini teman-teman. Sepertinya ini masih banyak, cuman ya itu tadi teman-teman, waktu yang mungkin ya. Nah di sini mah ada ganas ya. Mungkin kalian juga sudah pada tahu ini ganas. Seperti ini keberadaan dari ganas. Kita akan zoom dekatkan nih ya. Nah ini yang dinamakan ganas teman-teman. Kalau ganas ini mungkin bisa menunggu sampai matang. Ketika sudah matang nanti bisa dikupas, kemudian bisa dimakan teman-teman ya. Rasanya manis-manis, ada asamnya dikit ya. Ganas ye badai wih katak. Nah ini yang namanya daun jamu mede teman-teman. Untuk daun jamu mede ini biasanya bisa dijadikan juga sebagai lalapan dan nanti bisa dikolaborasikan dengan daun gedang ataupun daun pepaya yang itunya ya, yang mudanya. Kemudian juga bisa dicoel dengan sambal terasi. Untuk ini kalau lebih menarik bisa dipadukan dengan yang namanya surawung teman-teman, bisa ya. Untuk daun ini supaya tidak sepet dan mungkin tidak pahit begitu teman-teman. Nah itu sementara ya. Nah di sini satu lagi, ini sangat tinggi ya. Kalau saya harus ambil ini raih untuk buahnya, ini buah cangkudu teman-teman. Wah ini cangkudu manfaatnya sangat tinggi ya. Untuk cangkudu ini bisa untuk menurunkan yaitu darah tinggi teman-teman ya. Ketika kalian punya penyakit darah tinggi, bisa untuk menggunakan ini buah mengkudu atau buah cangkudu. Silakan saja, bisa di blender atau bisa juga diperas ya, dan airnya diminum. Nah itu anjurannya seperti itu ya. Oke itu saja hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menemani saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di Latif Jampang Channel. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanam menuju ngakel mak. Bangun enak sanggup akel mak. Nya iya ku abi tuh mah di center.
Sangu akel tuh. Aduh. Bulan tak bulan bulan. Da sangu akel mah teman-teman teu kudu jeung dangeuna, jeung eta jeung uyah gigireuna mah. Bulan dakelna gitu. Jeung uyah gigireuna daging sapi cukup. Perlukeun. Sangu akel mah. Eta mah daripada jeung daging muning anu teu aya. Nya mending jeung uyah. Tuh. Keur yang geus sadin eta mah manglihin yang teu uyah sawa panggil Khusus. Geus tabe manglihin tukang sepekan. Nya leuhak harepan nang atuh teh teh. Ma abi ngaraosan mah sangu akel. Nenek nang eta nang yang teu uyahnya teh biasana. Tong jeung nanaon mah? Moal pati enak. Tutug uyah hungkul. Nyungun sangu apel ka mak tuh. Da bieu ge emak. Tuh. Teman-teman sangu akel ieu teh. Coba orang teh semangna sian sangu. Uyah gitu. Sangu akel tutug uyah dicoya ku samal tarasita ka diset. Tuh. Tah, nu ada jeung bucuk gedang. Anu tadi teh kabuktian tuh, aya anu disebut jamu mede. Nah, ieu jamu mede. Nah, teman-teman dia tah. Ieu weh luncakna tuh. Sama. Tuh aneh-aneh mama. Akhirnya nikmat. Enak mah doh. Mana kakek? Kewel kek. Alhamdulillah enak banget. Sangu kepel ti emak kanggo gibian. Bian buyut. Ayo manya. Assalamualaikum.